Nomor 1, jelaskan konsep sosiologi pendidikan, yaitu definisi, latar belakang, dan tujuan. Yang pertama, definisi. Definisi sosiologi pendidikan. Secara etimologis, sosiologi berasal dari bahasa Latin socius dan logos. Socius yang artinya teman, kawan, sahabat, dan logos artinya ilmu pengetahuan. Sosiologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang secara khusus mempelajari masyarakat sebagai kesatuan dan keseluruhan, yakni hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok, baik formal maupun material, baik statis maupun dinamis. Jadi, sosiologi pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau menuju untuk melahirkan maksud hubungan-hubungan antara semua pokok-pokok masalah antara proses pendidikan dan proses sosial. Yang kedua, latar belakang. Sosiologi pendidikan lahir dari pemikiran sosiolog sekitar abad ke-20. Kelahirannya sangat dibutuhkan oleh pakar pendidikan setelah melihat perubahan sosial yang sangat drastis yang terjadi di tengah masyarakat, khususnya di wilayah Eropa dan Amerika. Lahirnya sosiologi ini mempunyai tujuan yang dapat berguna untuk memberikan motivasi dan menyeimbangkan kehidupan dan memajukan masyarakat secara umum. Sebab pada umumnya ahli maupun pakar pendidikan melihat bahwa yang terjadi akhir ini tujuan pendidikan tidak hanya secara individualistis, tetapi juga sosialis. Tujuan maupun konsep sosiologi pendidikan antara lain yaitu guna menganalisis interaksi dan proses sosialisasi anak baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, serta lingkungan masyarakat. Menganalisis kemajuan dan perkembangan sosialisasi, menganalisis stratifikasi dan status pendidikan dalam masyarakat, menganalisis partisipasi para orang terdidik dalam kegiatan sosial dan menentukan kurikulum pendidikan. Tujuan pendidikan maupun sarana dan prasarana pendidikan serta memberi kontribusi kepada guru atau dosen maupun pendidik dan para penentu kebijakan pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Yang ketiga, tujuan sosiologi pendidikan. Menurut Abu Ahmadi, tujuan sosiologi pendidikan di Indonesia yang pertama yaitu berusaha memahami peranan sosiologi dan kegiatan sekolah terhadap masyarakat. Sekolah harus dapat menjadi teladan di dalam masyarakat dan di sekitarnya. Bahkan lebih luas atau perkataan lain mengadakan sosialisasi intelektual untuk memajukan kehidupan di dalam masyarakat. Yang kedua, untuk memahami seberapa jauh membina kegiatan sosial peserta didiknya untuk mengembangkan kepribadiannya. Yang ketiga, untuk mengetahui pembinaan ideologi Pancasila dan kebudayaan nasional Indonesia di lingkungan pendidikan dan pengajaran. Yang keempat, untuk mengadakan integrasi kurikulum pendidikan masyarakat sekitarnya, agar pendidikan mempunyai kegunaan praktis di dalam masyarakat. Yang kelima, untuk menyelidiki faktor-faktor kekuatan masyarakat. Dan yang keenam, yaitu untuk memberi kontribusi positif terhadap perkembangan ilmu pendidikan. Nomor 2, saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19, sehingga pemerintah membuat aturan tentang social distancing atau yang sekarang namanya berganti physical distancing. Selama pandemi COVID-19 ini, tentu interaksi sosial tetaplah berjalan karena sebagai manusia kita merupakan makhluk sosial yang tetap membutuhkan orang lain demi kelangsungan hidup kita. Analisislah interaksi yang terjadi selama pandemi COVID-19 yang ada di sekitarmu. Tahun ini merupakan masa-masa yang cukup berat bagi hampir seluruh masyarakat di berbagai belahan dunia, dikarenakan saat ini dunia sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang mana wabah ini sudah menyebar
ke banyak negara. Interaksi sosial merupakan sebuah hubungan antara individu, di mana individu tersebut bisa memengaruhi individu lainnya atau bahkan sebaliknya. Terdapat adanya hubungan yang menjadi saling timbal balik. Hubungan tersebut bisa terjadi antar individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Teori internasionalisme simbolik menjelaskan bahwa kehidupan sosial pada dasarnya merupakan interaksi manusia yang menggunakan simbol-simbol untuk berkomunikasi dengan sesamanya, atau merupakan sebuah teori yang berusaha menjelaskan tingkah laku manusia melalui analisis makna. Inti dari teori internasionalisme simbolik adalah suatu aktivitas yang merupakan ciri khas manusia, yaitu komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna. Pemerintah saat ini telah merubah tatanan sosial masyarakat dalam melakukan interaksi dikarenakan demi mencegah penularan COVID-19. Dengan adanya aturan tersebut, peran dari perspektif internasionalisme simbolik dapat dilihat pada perilaku masyarakat, di mana penggunaan istilah social distancing menjadi dilema dalam penerapannya. Masyarakat menjadi kesulitan dalam menjalankan social distancing dikarenakan kebiasaan dalam kebersamaan, kerjasama, dan sejenisnya sebagai bentuk dari interaksi sosial. Bekerja dari rumah menjadi salah satu faktor adanya stratifikasi ini, di mana pegawai yang memakai jaringan internet adalah salah satu yang mengalami stratifikasi sosial tersebut. Peran dari perspektif interaksionis simbolik dalam stratifikasi sosial ini dapat dilihat pada perilaku sebagian masyarakat yang mampu membeli kuota internet dan sebagian kurang mampu untuk membeli kuota internet untuk bekerja atau belajar. Nomor 3, pandemi COVID-19 telah mengubah pelaksanaan PBM yang harusnya di dalam kelas dengan tatap muka langsung menjadi pembelajaran online atau daring. Analisislah A. Kelas sebagai sistem sosial dan interaksi yang dilakukan melalui online atau daring. Di sini hubungan guru murid di ruang kelas merupakan sebuah interaksi sosial di mana konsep persahabatan dan permuridan terjadi dalam hubungan yang timbal balik, di mana terjalin suatu kontak dan komunikasi yang bersifat teratur dan terstruktur. Hubungan kedua pihak ini berkaitan dengan moral dan etika profesi kependidikan, di mana masing-masing sebelumnya sudah memiliki motif, keinginan, kepentingan, kebutuhan, dan orientasi tersendiri berkaitan dengan kependidikan. Pada fase awal terjadi penjajakan pembentukan pola yang berkaitan dengan persepsi, sikap, dan tindakan tentang eksistensi masing-masing fase. Fase selanjutnya terbentuk pola hubungan di mana adanya persepsi, sikap, dan tindakan bersama dan menjadi rujukan dalam berperilaku, seperti disiplin, kerapian, pekerjaan rumah, ujian, dan lain sebagainya. Dalam interaksi di ruang kelas, diharapkan masing-masing individu dapat membentuk situasi, interpretasi, realitas, dan pemaknaan kenyataan yang dihadapinya dalam kerangka pembentukan kepribadian individu. Yang B, teori ruang kelas di mana menggunakan pendekatan interaksi untuk menganalisis perilaku dominatif atau integratif dosen, gaya kepemimpinan dosen, autokratik, demokratik, laissez-faire, teacher center, dan learner center merupakan pembelajaran secara online atau daring selama masa pandemi COVID-19. Pendekatan interaksi yaitu memberikan perhatian pada metode pengajaran dalam pengelolaan ruang kelas yang efisien, berkaitan dengan hal yang pertama yaitu perilaku dominatif atau integratif.
Perilaku dominatif berkaitan dengan posisi dosen sebagai sumber kebenaran yang dipandang maha tahu. Tokoh penentu benar salah, dalam hal ini mahasiswa dianggap sebagai makhluk yang senantiasa harus dibimbing dan diarahkan oleh dosen. Sebaliknya, perilaku integratif berkaitan dengan posisi dosen sebagai sumber motivasi dan inspirasi bagi peserta didik, tidak diskriminatif apapun latar belakang peserta didik. Dalam hal ini, mahasiswa didorong untuk mencari sendiri pengetahuan dan kebenarannya. Yang kedua, gaya kepemimpinan dosen. Gaya kepemimpinan dosen dapat mempengaruhi produktivitas murid di ruang kelas, yang dibedakan menjadi autokratik, yaitu kepemimpinan yang otoriter yang tidak memberikan ruang bertukar pendapat atau pandangan antara mahasiswa ke dosen. Yang kedua, demokratik, yaitu adanya ruang untuk bertukar pandangan atau pendapat dan kebaikan bersama dikontribusikan secara bersama melalui musyawarah. Yang ketiga, laissez-faire, yaitu kepemimpinan yang cuek, di mana peserta didik diperbolehkan melakukan apa saja apabila dipandang penting untuk dilakukan. Berikutnya, gaya demokratis diharapkan merupakan gaya demokratis merupakan gaya yang diharapkan karena memberikan ruang gerak bagi kreativitas bersama yang membentuk sosial budaya yang solider dan saling menghargai. Yang ketiga yaitu teacher center dan learner center. Dalam hal ini, proses belajar mengajar itu berpusat pada dosen atau berpusat pada pelajar. Berpusat pada dosen akan membentuk ketergantungan mahasiswa pada dosen, sementara berpusat pada mahasiswa akan membentuk kemandirian pada mahasiswa. Jadi pendekatan berpusat pada mahasiswa lebih efektif. Demikian video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah sosialisasi pendidikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.